Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempunyai kepekaan terhadap peristiwa yang sedang dan akan kita alami. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita jaga kesehatan rohani dan jasmani agar kita senantiasa berkenan pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kembali kami dapat memberikan kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicaralah pada hamba-Mu untuk kami semua, sehingga firman yang disampaikan sungguh memberikan satu terobosan dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami memiliki kerohanian yang semakin tajam dan semakin peka dengan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Melalui ini, rohani kami tidak sembarang dalam bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 45. Demikian firman-Nya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ayat ini adalah teguran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para pengikutnya yang tidak memiliki kepekaan terhadap peristiwa yang sedang terjadi di sekitar. Sebelumnya, Tuhan Yesus menyampaikan agar para murid untuk hidup bijaksana dan dilanjutkan agar para muridnya tersebut untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan. Setelah itu, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk memiliki kepekaan sebelum hari penghakiman itu tiba. Dari pesan yang disampaikan Tuhan Yesus mengajak kita para pengikutnya untuk hidup bijaksana. Karena kehidupan yang kita jalani ini penuh dengan keinginan-keinginan. Sekalipun keinginan tersebut memberikan perubahan hidup, maka dalam menyikapinya dibutuhkan kepekaan. Kekasih Kristus, setiap kita memang cenderung mempunyai keinginan untuk mengalami perubahan, apalagi di saat kehidupannya dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan yang penuh penderitaan, kemalangan, dan tidak bahagia. Perubahan bukan hanya muncul melalui mimpi atau keinginan yang digerakkan tanpa kesadaran untuk bertindak. Tidak ada orang yang dapat berubah tanpa ia memutuskan untuk mau berubah. Keputusan untuk mengalami perubahan dibutuhkan kepekaan dalam melangkah. Tanpa peka dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, maka tidak akan meluncur di jalur yang seharusnya. Kita harus peka dengan keadaan zaman. Bukanlah usaha untuk berasumsi atau meramal apa yang akan terjadi, tetapi memiliki hati yang benar dan pikiran yang sehat, serta sebuah sensitivitas dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Berpikir sehat dalam kebenaran adalah menanggapi zaman berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam berpikir dan bertindak, hendaknya kita peka dan memiliki sikap hati yang baik dan benar. Dengan demikian, kita senantiasa dapat berjaga-jaga. Pikiran yang sehat akan membentuk antibodi rohani dalam kehidupan kita, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh keindahan dan kemewahan dunia ini, serta tidak mudah dibelokkan oleh cara pandang yang salah. Dengan hati yang bijaksana, kita tetap memilih hidup dalam kebenaran dibandingkan mengikuti arus dunia ini. Membangun kehidupan yang peka dengan kebenaran akan membentuk kehidupan kita menjadi manusia roh yang sehat dan jiwa yang kuat di tengah perubahan yang ada. Tindakan pribadi yang peka untuk dapat melakukan kehendak Allah dimulai dengan persekutuan dengan Allah yang erat dan rutin. Tindakan seperti ini dicontohkan oleh Nehemia, di mana ia sangat rindu untuk melakukan kehendak Allah walaupun Nehemia saat itu sedang dalam pengasingan di Puri Susan, tetapi hatinya melekat kepada Allah dan bangsanya. Ketika dia mendengar ada orang datang dari Yehuda, maka dia menanyakan bagaimana keadaan orang-orang Yahudi di sana, dan ia juga mempertanyakan tentang keadaan Yerusalem. Tercatat dalam Nehemia 1 ayat 2 sampai dengan 3. Dan ketika ia mendengar bahwa bangsa dan negaranya dalam keadaan yang memprihatinkan, maka Nehemia menangis, berkabung, berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Tercatat dalam Nehemia 1 ayat 4. Kekasih Kristus, bila kita memperhatikan kalimat yang dipakai oleh Nehemia, yaitu Allah semesta langit, itu merupakan gelar atau pujian teragung sehubungan dengan Allah yang Maha Kuasa.
Dialah Tuhan atau Tuhan dari seluruh langit mengatasi semua ilah atau dewa pada zaman itu. Kepada Allah seperti inilah Nehemia berdoa secara luar biasa. Karena Nehemia sangat sadar bahwa semua malapetaka ini adalah karena orang Israel telah berubah setia kepada Tuhan. Nehemia memiliki sikap bukan masa bodoh dengan keadaan bangsa yang penuh kesukaran dan keadaan yang tercela, di mana tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, tercatat dalam Nehemia 1 ayat 3. Dengan kondisi dan keadaan yang sangat terpuruk terhadap bangsa Yehuda, Nehemia dengan sikap pekanya memohon kepada Raja Artasasta untuk pergi ke Yehuda membangun kembali kota perkuburan nenek moyangnya, tercatat dalam Nehemia 2 ayat 5. Kepekaan yang ada pada diri pribadi Nehemia muncul dari dalam hatinya karena pengenalan akan Allah. Dari pengenalan akan Allah inilah muncul kepekaan sehingga Nehemia bertindak. Sekalipun Nehemia memiliki sikap demikian, bukan berarti ia dalam bertindak menjadi orang yang ceroboh, tetapi tindakan dan pikirannya tidak sembarangan bergerak. Nehemia bukan orang yang sembarang bertindak dalam mengambil keputusan, tetapi menjadi orang yang setia dan mau untuk menunggu apa yang diperintahkan Allah. Sekali lagi, hal ini ada dalam pribadi Nehemia. Karena ia mengenal Allah dengan intim, maka Nehemia menjadi orang yang sabar menunggu waktu Allah. Sikap Nehemia ini dapat dilihat dari apa yang ia lakukan melalui doanya. Kisah ini tertulis dalam Nehemia 1 ayat 1-4. Setelah 4 bulan Nehemia bergumul dalam doanya yang dipanjatkannya kepada Tuhan, barulah ia dapat berbicara kepada Raja Artasasta, tercatat dalam Nehemia 2 ayat 1. Dan itu pun setelah ditegur oleh Raja Artasasta. Kesabaran seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang mempunyai persekutuan yang erat dengan Allah. Nehemia tahu bahwa Allah yang ia sembah tidak akan membiarkan bangsa dan negaranya hancur, tetapi Nehemia peka untuk menahan diri sampai Allah yang bertindak untuk membuka kesempatan. Ternyata apa yang Nehemia yakini dalam penantian imannya pada Allah tidak sia-sia. Raja berkenan menanyakan kegelisahannya dalam Nehemia 2 ayat 2. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walau engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Itulah pertanyaan raja kepada Nehemia. Kesempatan yang dibukakan oleh Allah ini dipakai dengan sangat bijaksana oleh Nehemia. Kekasih, kisah Nehemia ini mengingatkan kita tentang pentingnya kepekaan terhadap Tuhan. Sekalipun itu merupakan suatu kerinduan yang muncul dari hati. Bukan berarti kita berjalan dan mengambil keputusan sendiri. Tetapi hendaknya kita tetap untuk bertanya pada Allah sampai waktu yang tepat. Jadi untuk kita mempunyai pengalaman sama dengan Nehemia, kita perlu peka, dan untuk memiliki kepekaan, kita perlu bergaul intim dengan Allah. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sungguh firman yang disampaikan mencerahkan hati kami, mencerahkan kehidupan kami dan kerohanian kami, Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami bergaul intim dengan Engkau. Dengan keintiman inilah kerohanian kami semakin diasah dan semakin tajam, sehingga dalam memberikan keputusan bukan berdasarkan keputusan diri sendiri, sekalipun itu Tuhan belum menjawab, kami tetap setia menanti sampai Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan hari ini untuk kami. Mampukan kami untuk kami menerapkannya. Roh Kudus, tuntun dan bukakan hati untuk kami terus memiliki ketetapan bergaul intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai